Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada siang hari ini kita diundang oleh Allah Ta'ala untuk bisa berada di tempat ini dalam rangka yaitu bakti sosial, dekontaminasi ruangan, pembagian dasar edukasi protokol kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Marsa Husada. Semoga acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang sebelum saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Ustadz selaku pimpinan pesantren, kemudian adik-adik semua para santri, saya mewakili Ibu Direktur, mohon maaf beliau tidak bisa hadir karena tugas, sehingga saya sebagai kasihannya pelayanan yang mewakili beliau. Pada kesempatan ini saya membawa teman-teman saya, pertama Dr. Deden, spesialis paru, kemudian Mas Dwi, Pak Lingga, dan Pak Nanang, ini sebagian PKRS. Kami justru sangat berterima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit apa yang kami miliki. Ya. Artinya kami bisa berbagi dan kami pun juga bisa mendapatkan sesuatu yang ada di sini. Bukan berupa materi, tetapi bisa berupa ilmu, bisa berupa kebiasaan, ada kesehatan dan sebagainya. Itu yang kami dapatkan. Yang kedua adalah Rumah Sakit Karsa adalah rumah sakit pemerintah. Rumah sakit pemerintah kali ini memang milik provinsi yang ada di Kota Batu, yang mana ini adalah satu-satunya rumah sakit pemerintah sehingga kami bisa menjadi pelopor kesehatan untuk masyarakat. Masyarakat kemana nanti kalau nggak ke rumah sakit umum, ya kan? Kalau ke rumah sakit swasta, rumah sakit ini mungkin masih bingung kan gitu. Tetapi kalau tujuannya adalah rumah sakit umum, otomatis rumah sakit umum ini rumah sakit pemerintah itu harus menjadi panutan buat rumah sakit yang sekitar. Nah, di bidang di rumah sakit memang tidak hanya mengobati saja, tapi yang terpenting adalah kita bisa mengedukasi. Dan kami sangat bersyukur kami diberikan kesempatan untuk memberikan edukasi kepada para santri yang ada di sini. Meskipun tidak banyak, tetapi ini cukup mewakili. Tadi Pak Ustadz sudah menyatakan setiap kelas ada perwakilan-perwakilan. Itu bisa menjadi bisa menjadi pembuka untuk sharing ilmu, ya. Pasti nanti teman-teman akan ditanya itu isinya apa segala macam. Ya, dalam rangka Mahfud Jatim, maka salah satu program kami adalah bakti sosial. Bakti sosial ini tidak hanya sekedar masalah periksa kesehatan, kalau periksa saja bisa saja di tempat lain. Tetapi yang terpenting adalah edukasi. Pak, ini ada sedikit bisa dari kami berupa hand sanitizer. Ini mungkin dari nilainya mungkin tidak ada apa-apa, tetapi ini bisa artinya bisa menjadi bahwa dengan ada hand sanitizer kita pasti ingat kita harus rajin cuci tangan.
Ya, monggo. Ya. Saya terima pemberiannya. Terima kasih banyak atas pemberiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Yang terhormat Bapak Ustadz selaku pimpinan pondok, kemudian Dr. Ferdi, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang saya sayangi. Alhamdulillah kesempatan pada siang hari ini ada sedikit waktu buat saya untuk sharing, apalagi saya berhadapan dengan agent-agent yang akan jadi orang pintarnya Indonesia di masa depan. Ya, saya berharap nanti sedikit ilmu sedikit pengetahuan yang saya tahu lebih dulu. Bukan saya lebih pintar, tapi saya tahu lebih dulu karena saya mungkin lebih berkecimpung langsung di menangani pasien-pasien COVID, di mana kita juga sekarang dalam kondisi pandemi. Saya harap nanti apa yang saya sampaikan ini paling tidak bisa di-sharing ke teman-teman atau mungkin ke keluarga, sehingga bisa juga menjadi agen-agen yang bisa menangkal berita-berita hoax seputar COVID, sehingga mempercepat semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup secara normal seperti semula. Oke, saya mulai. Jadi ini judul yang saya pakai ini adalah COVID-19 adalah perang dunia keempat. Perang dunia ketiga adalah manusia melawan manusia. Perang dunia keempat saat ini seluruh umat manusia melawan virus COVID-19. Ya, kita memang tahu bahwa virus ini memang juga ciptaan Allah, tapi apa yang kita lakukan sebagai ikhtiar adalah bagaimana kita dikasih cobaan seperti ini, bagaimana ikhtiar kita supaya bisa segera melewati dengan selamat dan segera kembali ke kehidupan yang nyata. Jadi saya mungkin sudah banyak yang baca, apalagi ini juga sudah hal yang mulai umum, setiap hari dibahas di semua media, baik media cetak, media televisi dan sebagainya. COVID-19 outbreak pertama kali muncul dia bulan Desember 2019 di China, kemudian akhirnya Januari 2020 WHO menyatakan ini adalah sebagai global health emergency, kegawatan kesehatan global, dan akhirnya pada Maret 2020 dinyatakan sebagai pandemi. Update per hari ini, per hari kemarin tanggal 13 Oktober 2020 di seluruh dunia kasus konfirmasi atau yang positif COVID-19 sudah 37 juta. Kemudian angka kematiannya sudah mencapai 1 juta. Sementara untuk update di Indonesia per kemarin itu sudah mencapai 340.622 kasus, 12.027 yang meninggal dan yang sembuh sebanyak 263.296. Perlu diingat bahwa ini adalah kasus yang terdeteksi. Kasus yang terdeteksi melalui pemeriksaan spesimen itu Indonesia sudah mencapai pemeriksaan spesimen sudah mencapai 3 juta sekian. Kalau secara perhitungan epidemiologi sebenarnya ini sangat rendah. Indonesia ini adalah termasuk salah satu negara di dunia yang kapasitas testingnya adalah masih sangat rendah, masih sedikit. Artinya sebenarnya mungkin lebih banyak, jauh di atas angka ini. COVID-19 itu adalah nama penyakitnya, nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Dia adalah COVID-19 ini adalah virus zoonotik, artinya awal mulanya adalah dari hewan yang kemudian bertransmisi ke manusia. Dia adalah virus jenis virus RNA bersirkulasi di hewan seperti unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya sudah pernah terjadi pandemi juga coronavirus sebelumnya, yaitu jenis yang sebelumnya yaitu MERS dan SARS. Kemudian yang ketiga ini adalah SARS-CoV-2 ini atau COVID-19. Jadi
transmisi dari virus ini mulai dari dia ada di tubuh hewan. Jadi sebenarnya virus SARS-CoV-2 ini dia adalah hewan yang sebagai reservoir naturalnya dia ada di hewan. Contohnya misalnya dia kelelawar. Kemudian kelelawar ini dimangsa oleh intermediate host, artinya ada hewan lain yang memangsa dia. Kemudian virus akan berpindah ke hewan ini. Nah, ada hewan-hewan perantara inilah yang akhirnya dia ada kontak dengan manusia, yang akhirnya dia bertransmisi ke manusia. Masalahnya virus ini kalau misalkan dia masih ada di tubuh hewan, dia tidak akan menimbulkan gejala, hewannya tidak akan sakit, karena memang seperti virus demam berdarah yang berada di tubuh nyamuk. Nyamuknya kan nggak demam kan? Nyamuknya nggak demam, dia hanya sebagai reservoir. Tapi ketika nyamuk itu dia menggigit manusia, virusnya akhirnya masuk ke dalam darah manusia, cocok. Virusnya cocok karena dia bisa berikatan dengan reseptor-reseptor manusia, akhirnya bisa menjadi penyakit. Nah, seperti itu. Sama dengan SARS-CoV-2 ini di tubuh hewan, hewannya nggak apa-apa. Tapi ketika virusnya akhirnya masuk manusia, ternyata virus itu bisa jadi virusnya masuk melalui saluran nafas atas, kemudian dia bereplikasi di epitel saluran nafas atas. Karena kita punya reseptor yang namanya ACE2. Ya, jadi dia berikatan dengan ACE2 itu, dari situ akhirnya kemudian ada reaksi-reaksi dan akhirnya virusnya bisa tumbuh dan kemudian akhirnya terjadi reaksi imunologis dari tubuh kita, akhirnya muncullah penyakit dan serangkaian gejala-gejala. Nah, ini sedikit ilmu biologi ya, ilmu medis sebenarnya, tapi tidak apa-apa, ini biar tahu. Jadi patogenesis atau proses munculnya penyakit, yaitu virus masuk ke tubuh manusia, diperantarai oleh protein S yang ada di permukaan virus. Kemudian proteinnya akan berikatan dengan reseptor AC2. Kemudian setelah berhasil masuk, selanjutnya dia akan bereplikasi. Jadi ada proses-proses memperbanyak diri dari virusnya itu. Kemudian sehingga virusnya akan semakin banyak berada di dalam tubuh manusia. Nah, ternyata tubuh kita ini kan punya sel-sel pertahanan tubuh. Salah satunya jenisnya adalah namanya sitokin atau sitokin radang. Jadi sitokin ini adalah sel-sel tubuh yang akan diproduksi jika ada bahan asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Dalam hal ini kita membahas virus ini, ketika virusnya masuk ke dalam tubuh manusia, ke dalam tubuh kita, setelah dia berikatan dengan reseptor ini, maka dia akan masuk ke dalam jaringan ini. Nah, masuknya ini akan menimbulkan serangkaian proses-proses imunologis. Jadi tubuh akan mengeluarkan sel-sel radang untuk sebagai tentara untuk menghancurkan virusnya ini. Sel-sel radangnya macam-macam, ada interferon, ada MCP, T helper dan sebagainya. Nah, gampangannya ketika musuh itu kemudian masuk, tentara kita menyerang mereka. Ternyata ini adalah virus ini sesuatu yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Beda kalau misalnya dengan virus influenza dan sebagainya, itu sudah ada sejak tahun 1800 sekianan. Ketika kita mulai lahir dan bayi, mungkin kita akan terpapar oleh virus influenza. Tubuh kita sudah terbiasa bisa membentuk antibodinya. Ternyata virus ini adalah sesuatu yang baru yang tidak biasa dihadapi oleh sel-sel pertahanan tubuh manusia. Sehingga akhirnya tentaranya ini kewalahan dan kalah jika imunitasnya rendah.
tidak bagus. Misalkan pada pasien yang pada orang yang usia sudah lansia, sudah lanjut, kemudian punya penyakit komorbid atau penyakit penyerta, misalkan diabetes, kemudian penyakit jantung dan sebagainya. Nah, ketika tubuh kalah terhadap virus ini, virusnya maka akan semakin banyak, sehingga tubuh akhirnya semakin memberikan alarm kepada tentara-tentara untuk dikeluarkan semua. Akibatnya apa? Tubuh mengeluarkan tentaranya semua dikeluarkan. Tentaranya dikeluarkan semua. Nah, ternyata dengan keluarnya tentara semua, sel-sel radang itu, ternyata dia tidak hanya menghancurkan virusnya, tapi juga menghancurkan tubuh kita sendiri. Ini yang dinamakan sebagai cytokine storm, badai sitokin. Jadi tubuh kita itu istilahnya mengalami kewalahan. Karena kewalahan, akhirnya tentaranya itu nembak itu ngawur semua, udah ditembaki semua. Karena kewalahan sudah dia, nggak karu-karuan. Jadi sistem imunologis kita itu kacau balau kena virus ini. Inilah yang menimbulkan kematian. Jadi virus COVID-nya itu yang men-trigger, yang memulai, yang menginisiasi, akhirnya dia merusak sistem imun kita. Sistem imun kita menjadi berlebihan, tidak terkontrol, yang akhirnya menghancurkan tubuh kita sendiri. Itu yang membunuh kita, yang membunuh manusia karena virus COVID itu terutama. Nah, seperti saya bilang tadi, ini penyakit COVID-19 ini adalah seperti fenomena gunung es. Kenapa begitu? Karena tiap negara itu kemampuan untuk melakukan testingnya beda-beda. Kayak Indonesia ini saat ini kemampuan testingnya kurang lebih sekitar 100 ribuan sehari. Sementara kayak di India saja dia sudah jutaan dalam sehari yang bisa ditesting. Sehingga kita tahu bahwa akhirnya seperti fenomena gunung es, yang terdeteksi saja yang kelihatan, sebenarnya yang tidak terdeteksi lebih banyak lagi. Seperti itu. Sehingga kadang-kadang fenomena yang sekarang ini kan banyak yang pasien dengan COVID-19 yang tanpa gejala. Nah, orang-orang tanpa gejala itu yang ada di sini. Karena dia nggak ada gejala, jadi ya nggak diperiksa karena nggak ada gejala. Sehingga kan tidak ada alasan dia untuk memeriksakan diri. Tapi akibatnya akan saling menularkan. Akhirnya yang bergejala saja yang akhirnya dia memeriksakan diri, yang akhirnya terdeteksi melalui testing. Gejala klinis pasien yang kena COVID antara lain memang sebagian besar, kurang lebih 70-80% adalah tidak bergejala atau kita sebut OTG, orang tanpa gejala. Kemudian ada gejala ringan seperti demam, batuk kering, kemudian badan sakit semua. Kemudian dia bisa meningkat menjadi penyakit infeksi peradangan paru, pneumonia, bisa pneumonia ringan, berat dengan komplikasi dan sampai gagal nafas bisa. Terus ada juga diare. Nah, reseptor AC2 yang ditempeli virus itu selain ada di saluran nafas, dia juga ada di saluran cerna. Saya, Dr. Ferdi, kami tenaga medis sudah sering mendapatkan pasien keluhannya hanya demam dan diare. Kita ya mungkin kalau zaman dulu kita nggak bakal mikir ini adalah penyakit virus atau COVID. Tapi karena memang kita pandemi, kita coba tes, ternyata memang hasilnya swabnya positif. Jadi dia nggak mengalami batuk, nggak mengalami nyeri tenggorokan dan sebagainya, hanya demam dan diare. Ini sekarang salah satu karyawan kami ini juga ada yang karyawan di rumah sakit kami juga ada yang positif, gejalanya cuma diare saja, tidak ada demam, tidak ada batuk dan sebagainya. Bisa seperti itu. Jadi 80% memang adalah kasus ringan, 14% kasus berat, dan 5% adalah kasus yang kritis. Dan nilai rata-rata kematian dunia itu adalah 2,3%. Nah, pneumonia itu adalah peradangan paru karena mikroorganisme, bisa karena virus, bakteria, fungi, jadi salah satunya juga karena virus
SARS-CoV-2 ini. Nah, ini menurut WHO, penyakit COVID-19 ini masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah masa mulai dari masuknya virusnya hingga menimbulkan gejala. Itu jika dia ringan antara kurang lebih 2 minggu. Sementara kalau pada yang gejala berat sampai kritis antara 3 sampai 6 minggu. Nah, ini secara epidemiologi ini adalah data ini saya dapatkan dari Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang. Jadi pasien COVID yang dirawat di RSUD Saiful Anwar Malang itu yang 41% itu dari kabupaten, 20% dari Malang Kota, yang 39% dari luar Malang. Kemudian berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar adalah laki-laki. Kemudian untuk usia, sebagian besar adalah usia 50 sampai 64. Kemudian untuk transmisi semuanya adalah sudah transmisi lokal. Transmisi lokal itu artinya penularan dari orang ke orang dalam tempat yang sama, dalam kota yang sama. Kalau dulu awal-awal pandemi kan masih imported case, jadi masih bisa dilacak. Oh, ini ketularan karena habis berpergian dari mana. Ketularan karena kontak dengan orang yang baru pulang dari luar negeri, seperti itu. Itu imported case. Nah, kalau di rumah sakit itu kondisinya berbeda dengan yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Kalau di rumah sakit memang karena sebagian besar yang dirawat adalah kondisi yang berat. Ini 63% ini berat, 26% ini sedang, dan yang ringan 11%. Karena memang yang tidak bergejala atau ringan memang tidak harus opname di rumah sakit kecuali dia ada penyakit penyerta. Nah, sebagian besar gejalanya adalah demam atau riwayat demam sebelumnya. Jadi bisa jadi dia demam, sedang demam, atau demamnya sudah lewat, tapi sebenarnya dia masih terinfeksi, masih dalam kondisi terinfeksi. Kemudian ada gejala lain, batuk, sesak nafas, diare, nyeri tenggorokan, badan sakit semua, pilek, atau nyeri dada. Sampai saat ini memang terapi spesifik untuk SARS-CoV-2 belum ada. Kita sedang menunggu vaksinasi untuk jadi, ya, yang di Indonesia ini kata rencananya mungkin bulan depan sudah jadi, yang kita menggunakan vaksin yang dari luar negeri. Nah, karena memang vaksin ini belum datang, kemudian juga efektivitas atau keberhasilan dari vaksin juga masih tanda tanya, karena juga masih banyak vaksin yang masih dalam tahap uji klinis tahap 3, maka pengendalian infeksi ini adalah menjadi sangat penting. Senjata kita terutama adalah, kalau mungkin pernah dengar kata-kata herd immunity atau imunitas kelompok. Nah, ada yang nama imunitas itu ada 2, ya, imunitas adaptif ini dan imunitas kelompok. Imunitas adaptif adalah imunitas kita sendiri, imunitas setiap orang. Sementara imunitas kelompok adalah imunitas yang didapat dari proses imunitas orang-orang di populasi tersebut. Jadi kalau imunitas adaptif ini adalah individu masing-masing kekebalannya berupa antibodi yang dimiliki oleh tubuh mereka sendiri dan didapat dari sakit atau vaksin. Jadi kalau kita itu sakit karena virus, tubuh kita itu melakukan serangkaian proses imunologis sampai menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap virus tersebut, sehingga antibodi itu bisa beredar di peredaran tubuh kita. Dan ini kita kalau misalkan kemasukan virus yang sama, kita sudah punya memorinya, kita sudah punya sel-sel antibodinya, seperti itu. Nah, itu kalau virus memang seperti itu.
Nah, apa yang dimaksud dengan imunitas kelompok? Kalau imunitas kelompok ini adalah kekebalan yang didapat dari suatu kelompok masyarakat. Bisa jadi orang itu tersebut punya antibodi atau tidak, dan didapatnya bisa dari sendiri secara langsung atau tidak langsung. Nah, ini adalah ini medis sekali memang. Ini adalah proses bagaimana mulai virus masuk ke saluran nafas sampai terjadi serangkaian proses imunologis di dalam tubuh kita sampai menghasilkan antibodi sel B ini. Nah, sel B ini akan berada di dalam tubuh kita dalam jangka waktu yang relatif lama. Cuman yang untuk virus COVID-19 ini penelitian terakhir memang penelitiannya masih terus ongoing. Ini kan adalah penyakit yang baru dan penelitian masih terus berjalan, sehingga kita memang masih banyak belum tahu mengenai virus ini. Yang pernah saya baca, antibodi yang dimiliki orang yang pernah kena COVID-19 kemudian dia berhasil sembuh, ternyata itu hanya bisa bertahan di dalam peredaran tubuh kita itu cuma 3 bulan. Lewat dari 3 bulan sudah hilang antibodinya. Artinya setelah 3 bulan sembuh dari COVID, masih bisa kemungkinan ketularan lagi. Walaupun hipotesanya memang derajatnya tidak akan separah infeksi yang pertama. Nah, ini artinya apa? Artinya untuk penyakit COVID-19 ini masih ada kemungkinan untuk infeksi ulang. Jadi orang yang pernah terinfeksi bisa ketika sudah sembuh, bisa jadi beberapa bulan kemudian dia kena paparan lagi virus, bisa jadi dia terinfeksi lagi, tapi dengan derajat yang tidak seberat ketika infeksi yang pertama. Nah, ini adalah contoh dari proses dari herd immunity atau kekebalan kelompok. Nah, kekebalan kelompok. Jadi ketika ada yang pertama ini, ketika ada orang yang terinfeksi pertama kali ini, dia akan menularkan ke orang-orang yang dekat di sekitarnya. Orang yang terdekat di sekitarnya akan menjadi terinfeksi juga. Sementara yang terinfeksi tadi dia sudah mengalami proses penyembuhan, menjadi kuning nih tubuhnya. Nah, orang-orang ini akan menularkan lagi ke sekitarnya. Sehingga kita lihat yang sekitarnya ini menjadi terinfeksi, yang sudah terinfeksi tadi dia sudah mengalami proses penyembuhan dan mempunyai antibodi. Saya lanjutkan ya. New normal, apa itu new normal? Adalah kenormalan baru, sesuatu yang normal yang sebelumnya belum pernah ada. Contohnya adalah kita pakai masker seperti ini. Kita masker setiap hari, terutama jika berada di luar ruangan atau berdekatan dengan orang lain, itu adalah sesuatu yang normal. Yang dulu tidak normal sekarang menjadi sesuatu yang normal. Ini adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID di aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Nah, ini adalah apa sih normal baru itu? Contohnya lindungi orang tua. Seperti kita ketahui, ada kelompok-kelompok yang rentan terhadap COVID-19 ini. Salah satunya adalah usia lanjut, karena mereka memiliki status imunologis yang tidak sekuat orang usia muda, sehingga ketika kena penyakit bisa jadi kondisinya akan jauh lebih berat dan lebih fatal. Kemudian langsung mandi ketika sampai rumah setelah beraktivitas dari luar. Begitu nyampe rumah, lepas baju, masukkan di tempat baju kotor, kita langsung mandi bersih. Kalau dulu masih sempat layar-layar, langsung lihat TV, langsung makan dan sebagainya. Kalau sekarang mandi dulu. Sering cuci tangan, karena virus ini masuknya adalah melalui saluran nafas dan saluran pencernaan. Maka yang paling sering memegang selain kita menghirup langsung adalah dari tangan kita. Jangan lupa penularan virus COVID ini selain melalui droplet, kemudian melalui udara dalam jarak dekat, juga melalui permukaan benda, melalui
ada di permukaan benda yang seperti saya pegang ini, atau mungkin dari laptop yang saya pegang ini, bisa jadi ada percikan droplet yang nempel di situ. Kita pegang, kita nggak cuci tangan, kita megang mulut atau hidung, masuklah virus itu. Banyak. Kadang-kadang orang merasa, saya nggak kemana-mana loh dok, saya itu sudah WFH, saya work from home selama 6 bulan, kerja di rumah terus, nggak pernah ketemu orang lain, paling keluar cuma sebentar. Ya bisa jadi ternyata mungkin dari keluarganya ada yang OTG, misalkan dia tetap bekerja di luar, kemudian pulang ke rumah, kemudian ternyata dropletnya kena benda-benda, kemudian dipegang nggak cuci tangan, ya seperti itu. Kemudian di pasar tetap jaga jarak, pakai masker, jaga jarak. Belanja juga tetap harus jaga jarak. Nah ini juga kita nggak boleh egois, karena apa? Kita di pandemi ini tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tapi kita juga harus menyelamatkan orang lain. Misalkan ketika kita sakit, maka kita harus istirahat di rumah, jangan membawa virusnya keluar rumah. Sama dengan halnya kalau kita pakai masker. Pakai masker ini bukan hanya melindungi kita sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Kalau kita tidak pakai masker, bukan hanya kita itu abai terhadap keselamatan kita sendiri, tapi kita juga egois berarti. Kita bisa jadi OTG, kita menularkan ke orang lain. Menghindari kontak fisik dengan orang lain, tidak bersalaman. Kemudian di tempat bekerja, di tempat sekolah seperti ini tetap menjaga jarak, tetap pakai masker. Kemudian, nah sekarang hand sanitizer dulu awal-awal pandemi sampai langka. Sekarang alhamdulillah hand sanitizer sudah banyak, di mana-mana sudah ada. Tinggal kitanya sendiri yang mau atau tidak untuk memakainya. Di transportasi juga tetap harus jaga jarak, pakai masker. Nah, ini adalah mengenai airborne. Ada yang dinamakan airborne. Airborne ini adalah penyebaran virus kalau droplet. Ini adalah yang dalam jarak dekat. Kalau misalkan dia droplet, artinya aerosol yang berukuran kurang dari 5 mikron, dia bisa nyebar ikut udara sampai kurang lebih 6 kaki atau 2 meter. Ini adalah tambahan-tambahan. Jadi karena ada teori baru mengenai airborne, sebenarnya airborne itu hanya akan terjadi jika pasien bersin atau batuk yang sangat kuat sehingga terlontar jauh. Kemudian yang kedua, pada tindakan-tindakan medis di rumah sakit, misalkan kalau misalkan tahu namanya nebulisasi, misalkan pasien yang asma yang pakai uap itu, nah terciptanya uap itu dia partikelnya kecil, bisa membawa virus memang sampai 2 meter, sehingga menjaga jarak dan pakai masker adalah tetap penting. Kemudian kalau di ruangan juga ventilasi harus bagus. Oke, sekian aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.